Kita akan lanjutkan kajian kita di kesempatan maghrib ini. Sekali lagi mari kita ikhlaskan niat kita. Semoga dengan niat ini menjadi amal soleh yang dibawa pulang kepada Allah. Karena semua akan pergi dengan meninggalkan semua hal-hal yang pernah ia capai, ia raih, ia dapati saat di dunia. Orang paling kaya, kekayaannya akan ditinggalkan. Orang paling tinggi jabatan, jabatannya akan diletakkan. Orang paling pintar, kepintarannya akan disimpan. Semua masuk ke alam kubur hanya membawa satu saja hubungannya dengan Allah, yaitu amal saleh. Lahir tak bawa apapun, maka wafat pun demikian kembali kepada Allah, tidak membawa sesuatu. Hanya perbedaan lahir dengan wafat, bedanya dua. Ya, yang pertama, datang saat lahir tak membawa apapun, pulang kita membawa amal saleh. Pilihan dua, amal salah atau saleh, itu saja. Jadi kalau kita bisa berbuat untuk mengejar yang saleh, kenapa harus memilih yang salah? Itu poinnya. Kemudian yang kedua, saat lahir itu kita menangis dan orang-orang sekitaran kita tertawa menyambut kita. Kita ditertawakan saat kita menangis. Anda bayangkan, kita lahir menangis, orang sekitaran kita tertawa. Maka saat kita pulang nanti, mesti ada beda antara lahir dengan wafat. Jadikan kita yang tertawa dan mereka yang menangis melepas kepergian kita. Itulah perbedaan antara lahir dengan wafat. Jangan sampai serupa. Lahir kita nangis, mereka tertawa. Lahir kita tak tertawa, mereka menertawakan kita. Itu yang paling berbahaya. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu belajar dari setiap kehidupan, baik yang hidup atau yang wafat, untuk memetik amal soleh dari perbuatan itu. Itu yang dimaksud Quran surah ke-67 Al-Mulk ayat yang kedua itu. Itu yang dibacakan oleh kita setiap akan tidur, supaya dengan manfaat ayat-ayat itu kita pelajari di dunia, membawa cahaya saat kita kembali ke alam akhirat melalui alam kubur kita. Huwallazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji yang hidup itu, siapa yang bisa belajar dari peristiwa kehidupan dan kematian untuk meningkatkan amal solehnya. Jadi kalau ada orang hidup, lahir, dan orang wafat, kata Allah, tujuan diperlihatkan hidup dan wafat itu untuk memberikan kepada kita isyarat untuk memperbanyak amal soleh sepanjang usia kita hidup. Itu poin besarnya. Jadi kalau ada kehidupan, lihat, oh baru lahir nih, 12 September 2019. Baru terlahir, kita sudah 40 tahun. Nah, yang lahir ini masih bersih. Kita 40 tahun, berapa kesalahan yang sudah diperbuat selama hidup 40 tahun ini? Ya, berapa maksiat di mata, maksiat di telinga, maksiat di lisan, sampai ke ujung kaki. Sudah tobat belum? Ya, masa lahirnya bersih, pulangnya kotor? Maka setiap kali ada yang melihat lahiran, mendengar lahiran, terbayang oleh kita hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Hei, kamu itu lahir fitrah, seperti bayi ini lahir. Kamu pun yang telah 40 tahun, dulu kamu suci. Saat kamu lahir, kamu bersih. Malu dong, datang bersih, pulang bawa dosa. Datang bersih, pulang kotor. Allah kirimkan kita ke rahim dunia ini dalam keadaan bersih. Masa pulang-pulang banyak bawa kotoran? Maka dari itu setiap melihat orang lahir, ingat kita pun pernah dilahirkan dengan situasi serupa. Ingat kita pun pernah dalam nilai yang sama, yaitu putih, bersih, tanpa noda. Jangan sampai pulang dalam keadaan maksiat. Karena itu setiap mendengar kelahiran, syukurnya dibuktikan dengan bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri. Itu poinnya. Yang kedua, diperlihatkan orang wafat, diperlihatkan, diperdengarkan, ya, tampak kemudian dalam berita, di media sosialnya, ya, dalam elektroniknya, terlihat, terdengar, nampak. Apa hikmah semuanya itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lihat siapa yang wafat. Ketika dia meninggalkan banyak karya, banyak amal-amal kebaikan, maka pantulkan itu ke dalam kehidupan kita. Kalau saya pulang nanti bagaimana? Itu poinnya. Beliau ini pulang, yang ngantarkan banyak. Yang nangisi banyak. Nangis dalam arti kemudian merindukan amal solehnya. Yang nangis banyak. Yang ngantarkan banyak. Yang nyolatkan banyak. Yang jenguk banyak. Besok kita pulang, serupa enggak dengan kita? Maka ketika yang demikian sudah kembali kepada Allah, tersisa kita, maka manfaatkan sisa hidup kita itu untuk mengumpulkan amal soleh, sehingga mendapatkan kemuliaan yang serupa dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Itu poinnya.